Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilia. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dan materinya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini ada 3 pembahasan, yaitu saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu pengertian etika. Nah, etika secara etimologi berasal dari Yunani, yaitu ethos yang diartikan sebagai adat kebiasaan. Nah, dalam KBBI juga etika diartikan sebagai ilmu tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, di sini pengertian etika beragam menurut para ahli, namun dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa makna. Yang pertama yaitu sebagai sistem nilai. Nah, kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilai baik buruknya perilaku manusia, baik secara individu maupun sosial dalam suatu masyarakat. Dan makna ini misalnya digunakan dalam etik Jawa, etik Protestan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kode etik, yang mana merupakan kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Dan yang ketiga yaitu etika, berarti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Nah, itu adalah pengertian etika dan pengertian etika dari beberapa ahli. Dan kedua saya akan membahas tentang etika Pancasila. Nah, etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya karena sesuai dengan sila-sila tersebut, namun juga sesuai dengan adat istiadat atau etiket. Nah, nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan dasar nilai hidup bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai yang terkandung universal dan dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem etika karena nilai-nilai dalam sila Pancasila secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang mutlak dan berkaitan antara sila 1 dan sampai 5. Nah, masing-masing nilai memiliki bobot nilai yang berbeda, namun saling berkaitan makna. Di antara sila-sila tersebut, sila pertamalah yang memiliki nilai dengan bobot yang paling tinggi, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang mempunyai nilai yang sangat religius. Nah, sedangkan nilai-nilai setelahnya adalah nilai manusiawi. Nah, di sini saya akan menjabarkan Pancasila, menjabarkan nilai-nilai Pancasila dari mulai sila pertama sampai sila kelima, yaitu tentang etika. Yang pertama dahulu yaitu sila pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada prinsip ini mengandung makna bahwa negara kita adalah negara yang monoteisme. Artinya bangsa Indonesia harus memeluk salah satu agama atau aliran kepercayaan yang diyakininya dan dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Negara melindungi kehidupan bangsa Indonesia dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Dari sila ini berarti kita diwajibkan untuk memeluk agama, ya salah satunya yaitu agama Islam. Dan saya akan lanjutkan sila yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini manusia pada dasarnya adalah makhluk yang monopluralis, yaitu manusia yang memiliki susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Nah, manusia sebagai makhluk jiwa raga, sosial individu, dan pribadi Tuhan yang Maha Esa. Nah, perpaduan tersebut harus berjalan harmonis untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baik. Konsekuensi dari nilai kemanusiaan ini, seluruh bangsa Indonesia haruslah menjunjung tinggi nilai tersebut tanpa meninggalkan sila-sila yang lain.
Dan sila ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Nah, sila ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok atau pribadi. Nah, nilai persatuan banyak mengandung implikasi bagi bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan perbedaan yang ada menjadi suatu persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, kerakyatan menjadi ciri khas bagi Pancasila. Nilai kerakyatan ini diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan, terutama dalam kehidupan politik. Kehidupan politik yang berlandaskan kerakyatan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Bukan berdasarkan egoisme dan individu, tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, sila yang terakhir atau yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sini keadilan yang dimaksud adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan. Hal ini berarti rakyat berkewajiban untuk mengadakan keadilan. Lah, keadilan kan terwujud apabila seluruh masyarakat berperan serta dan terlihat di dalamnya untuk bersama-sama menciptakan keadilan. Lah, itulah nilai etik dalam sila pertama sampai sila kelima. Dan saya akan menjelaskan juga tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Lah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Dan saya akan menjelaskan beberapa. Saya menjelaskan dua saja. Yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara. Kan di Indonesia kan banyak ya kayak menteri-menteri yang berkorupsi. Lah, disinilah dapat terjadi problem dalam etika itu sendiri. Dan yang kedua yaitu masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan melantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Nah, di sini pemberian yang kedua ini saya pernah mendengar teroris yang mengatas nama agama, yaitu tentang perempuan bercadar. Itu kan ada kan perempuan yang pakai cadar, dan di situ ada yang bilang ini wah teroris nih, wah ini, padahal itu dia pakai cadar itu karena agamanya, bukan karena teroris atau apapun itu. Jadi contohnya seperti itu. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang Pancasila sebagai problem solving bangsa. Nah, di sini saya akan membahas tentang problem-problem etika dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama yaitu politik identitas. Nah, politik identitas adalah suatu kegiatan politik yang memanfaatkan suatu kesamaan yang dimiliki sekelompok orang tertentu. Politik identitas ini dapat menaikkan elektabilitas seseorang dan dapat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Salah satu bentuknya yang sering kita saksikan di media massa adalah perebutan kekuasaan dengan menggunakan isu sara. Contoh, kasus dari politik identitas yang terjadi di Indonesia khususnya yaitu Ahok saat menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta, di mana ia dikenakan sanksi hukuman penjara dikarenakan dituding melakukan penistaan agama. Padahal video ketika ia sedang berorasi diedit oleh pihak tertentu atau oknum tertentu. Lah, pidatonya ini menimbulkan protes, padahal di saat bersamaan ia sedang bersaing dengan Anies Baswedan dalam pemilu gubernur DKI Jakarta.
Nah, itu adalah contoh kasus politik identitas. Dan yang kedua adalah hoax atau hoax ya. Lah, hoax menurut pandangan saya adalah berita tidak benar yang disebarluaskan ke masyarakat dengan penekanan yang meyakinkan melalui peran media massa. Contohnya yaitu contoh kasus dari hoax yang berhasil sempat menggembarkan masyarakat Indonesia adalah kasus Ratna. Ia adalah aktivis sosial yang menyebarkan kasus hoax mengenai penganiayaan dirinya oleh sekelompok orang yang dikatakan sebagai pendukung Presiden Joko Widodo. Lah, hoax ini berhasil membohongi mayoritas masyarakat dan beberapa politisi terkemuka. Ya, cukup menggemparkan sih. Memang seseorang yang cukup berpengaruh melakukan hoax yang akhirnya merugikan pihak yang dibelanya. Ya, menurut saya hoax adalah sebuah kebohongan besar yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan NKRI itu. Dan yang ketiga yaitu peran media. Tidak kalah penting dong peran media sebagai alat untuk menyebarluaskan berita-berita terkini. Ya, dapat dikatakan sangat penting ya, karena dapat menjadikan bangsa ke arah yang positif maupun negatif melalui berita yang mereka sebarkan ke masyarakat luas. Nah, peran media di sini menurut saya akan sangat bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat kebanyakan, karena bila media sudah menyebarkan hoax seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya maka ini jelas akan mengiring opini masyarakat ke arah yang negatif dan dapat memecah belah masyarakat. Media mainstream hari ini dimiliki oleh para pemegang kekuasaan nasional. Lah, peran Pancasila dalam menyelesaikan penyalahgunaan peran media ini adalah sebagai landasan hukum yang kuat untuk menegaskan bahwa hoax dapat merusak persatuan bangsa. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Ya, oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.